Biarkan aku berbicara. Kalian dengarlah dan jangan potong pembicaraanku. Aku tidak mempunyai waktu banyak untuk mendengarkan kalian. Sebentar lagi mereka akan datang untuk menjemput dan membawaku pergi dari ruangan ini. Mereka akan membawaku ke tempat yang mana manusia di dunia ini tidak akan pernah tahu. Aku akan menempuh sebuah perjalanan sendirian. Menempuh perjalanan dengan bangga. Teramat bangga. Setiap waktu aku mencari hal-hal yang bisa membuat diriku bangga atau lebih unggul dari orang lain. Tapi aku hanya perempuan biasa. Aku perempuan biasa dan sukses. Setiap orang yang aku temui, mereka hanya mampu mengorbankan hasratnya kepadaku. Hasratnya mengangkat tanganku lalu menghantamkannya ke wajah mereka. Ayahku seorang petani miskin yang tidak bisa menulis dan membaca. Ayahku juga bodoh. Bisa dilihat dari bagaimana caranya ia menanam. Bagaimana caranya ia menjual kerbau yang hampir mati karena diracun oleh musuhnya. Dan bisa dilihat dari bagaimana cara ia meraih tangan ketua pemuka, lalu berpura-pura takjub mencium punggung tangannya. Atau bagaimana cara ia berlari, lalu berkutat dengan tetangga. Ayahku suka mencuri hasil panen yang telah matang di ladang. Ayahku juga suka menjual anak-anaknya. Menukarkan anak-anaknya dengan uang. Tapi itu pun kalau masih ada. Dan lihatlah bagaimana cara ayah memukul ibuku, lalu menendang ibu. Atau bagaimana cara ayah memperbudak ibu setiap hari. Ayah melakukan itu setiap hari. Seperti kebanyakan orang, aku mempunyai saudara perempuan dan saudara laki-laki. Setiap malam, kita tidur tergeletak di lantai, tapi tidak dengan ayah dan ibuku.
Kami tertidur secara berhimpitan seperti ayam yang sedang berkembang biak. Sedangkan ayah dan ibuku mempunyai ruangannya masing-masing. Ruangan dekat tungku. Bila musim dingin tiba, kita tergeletak tidur di lantai sambil menahan kedinginan. Tapi jika musim panas datang, masing-masing dari kami akan terkena penyakit diare atau penyakit lainnya. Sebagian dari kami akan merangkak menuju bilik mati. Jika anak perempuannya mati, ayah menyuruh ibu membasuh kakinya dengan bersih. Sedangkan ayah makan dengan lahap, lalu pergi tidur. Sedangkan jika anak laki-laki yang mati, ayah terlebih dulu memukul ibuku. Lalu ia menyuruhnya membasuh kakinya dengan bersih. Sedangkan ia makan dengan lahap, pergi tidur dan mendengkur. Ayahku tidak akan pergi tidur sebelum ia makan malam. Selalu seperti itu. Tapi jika persediaan makan di rumah habis, anak-anaknya lah yang harus menahan kelaparan. Sedangkan tidak dengan ayah. Ayah selalu memiliki makanannya. Sedangkan ibu menyembunyikan makanan untuk makanan dirinya sendiri. Ia menyembunyikannya di dasar tuku. Pernah suatu malam, aku mencoba meminta makanan sedikit kepada ibu. Bu, maaf. Bolehkah aku minta sedikit makananmu? Aku lapar sekali, Bu. Ibu membentakku. Terkadang aku berpikir bahwa mereka bukan ayah dan ibuku. Aku lebih dekat dengan pamanku. Aku karyawan rendah dengan gaji kecil. Tapi tak apa. Perlahan aku akan menikmatinya. Untuk sampai di pabrik itu, aku harus berangkat pagi,
berdesak-desakan dengan orang yang bau keringatnya bermacam-macam. Aku hampir muntah dibuatnya, tapi aku menahannya. Pernah suatu malam, para petinggi pabrik itu menawarkanku makan lalang atau hanya sekedar mengantarku pulang. Tapi aku tidak dengan siapapun mengiyakan. Aku tidak akan lagi menghancurkan tubuhku kepada orang lain. Aku tidak akan lagi merendahkan tubuhku. Sebab mereka mengenalku dengan wanita yang terhormat. Ya, mereka memanggilku Firdaus, perempuan yang terhormat. Tapi aku tidak menyukainya. Bagaimana bisa aku dihadapkan dengan kenyataan hampir semua perempuan-perempuan di pabrik ini telah menyerahkan tubuhnya kepada petinggi-petinggi pabrik itu. Dan anehnya, mereka anggap itu sebagai pekerjaan yang wajar. Tapi, ketika giliranku menjual tubuhku dengan harga yang tinggi, mereka menghinaku. Mereka menyebutku sebagai pelacur. Mereka sudah datang menjemputku. Mereka akan menghukumku sampai mati. Bukan karena aku telah membunuh seseorang, tapi karena mereka takut membiarkan aku hidup. Kebenaran yang menakutkan ini telah mengajarkanku kekuatan yang besar. Melindungiku dari rasa takut mati. Aku tak takut apa-apa. Untuk apa takut? Karena selama hidup itu adalah keinginan dan harapan. Ketakutanlah yang memperbudak kita. Kebebasan yang aku nikmati sebagai seorang perempuan yang biasa saja.